NIM F1D223002. Perkenalkan, nama saya Nola Syarani dengan NIM F1D223007. Saya Citra Yulia Puspa dengan NIM F1D223012. Kenalkan, nama saya Azza Kila Muslim dengan NIM F1D223024. Kenalkan, nama saya Anissa Bersitir dengan NIM F1D223018. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan paper yang telah kami ambil, yaitu dengan judul Analisis Geostatistik Variasi Spesial dan Temporal Ketinggian Air Tanah, mata kuliah Statistika, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ira Kusuma Dewi, SSI MSI, Program Studi Teknik Geologi Universitas Jambi, kelas A. Adapun abstrak dalam jurnal ini adalah pengelolaan air tanah dan sumber daya air memainkan peran penting dalam menjaga kondisi berkelanjutan di wilayah kering dan semi kering. Analisis spesial dan temporal menunjukkan struktur fluktuasi air tanah yang kuat. Penggunaan geostatistik sebagai alat pengelolaan terbukti efektif dalam memahami pola spesial dan temporal air tanah. Penerapan kriging biasa dan universal menunjukkan estimasi tingkat dan fluktuasi air tanah secara akurat. Kriging adalah alat yang berharga untuk mendeteksi area kritis yang memerlukan perhatian untuk pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan. Peningkatan pengelolaan air melalui teknik seperti pemanenan air, perubahan praktik irigasi, dan penerapan teknologi irigasi modern direkomendasikan untuk memanfaatkan sumber daya air yang ada secara efisien. Nah, di latar belakang ini, air tanah merupakan sumber utama irigasi di daerah kering dan semi kering di seluruh dunia. Meningkatnya populasi menyebabkan lebih banyak penggunaan sumber air bersih untuk produksi tanaman akan lebih banyak. Produksi tanaman di zona kering menghabiskan banyak air, sedangkan produksi 1 kilo gabah di zona backrim sedang membutuhkan waktu kurang dari 0,5 air sampai 1,5 sampai 2,5 normal di zona kering. Oleh karena itu, produksi tanaman berigasi di zona kering berdampak besar pada kesediaan sumber daya air bersih yang langka. Namun, air tanah merupakan sumber irigasi utama dan lebih dapat diandalkan. Eksploitasi ekuifer yang berlebih untuk memenuhi kebutuhan irigasi daerah. Ketika air tanah digunakan untuk irigasi, ekuifer juga mengalami penyusutan pada tingkat dan mengkhawatirkan di Iran. Pengambilan air tanah saat ini melebihi hasil aman sekitar 15% sampai 20%, dan permukaan air di beberapa daerah irigasi turun 0,5 sampai 1,0 per tahunnya. Tujuan utama studi adalah menganalisis pola spasial dan temporal perubahan tingkat air tanah di daerah kering dan semi kering, di mana air tanah merupakan sumber daya yang penting untuk irigasi. Metodologi. Para penulis menggunakan metode geostatistik, khususnya kriging, untuk menilai struktur spasial dan temporal dari fluktuasi ini dan untuk memperkirakan penurunan dan fluktuasi tingkat air tanah dengan fokus pada pengidentifikasian daerah-daerah kritis yang memerlukan perhatian lebih untuk penggunaan air tanah yang berkelanjutan. Penerapan metode kriging biasa dan universal dengan validasi silang menunjukkan akurasi variogram yang dipilih dalam memperkirakan perubahan tingkat air tanah. Hasil menunjukkan bahwa penurunan dari fluktuasi tingkat air tanah diestimasi lebih rendah 3% dan 6% untuk analisis spasial dan temporal yang dianggap sebagai kesalahan rendah dan dapat diterima. Hasil dan pembahasan di mana beberapa lokasi di wilayah studi dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya deformasi elastis pada lapisan penahan air akibat pemompaan berlebihan dari ekuifer. Selain itu, kualitas air mengalami penurunan dan konduktivitas listrik meningkat, di mana permasalahan ini dapat menyebabkan perubahan pola tanam dan penggunaan air garam secara terus-menerus dapat mempengaruhi kualitas tanah di lahan irigasi. Oleh karena itu, upaya pengelolaan penggunaan air tanah secara tepat di wilayah tersebut sangat penting untuk pertanian berkelanjutan. Program kesadaran dan penyuluhan yang tepat harus dilakukan untuk meyakinkan para petani agar menerapkan metode irigasi lain seperti irigasi sprinkler, irigasi tetes, dan
irigasi alur alternatif sebagai strategi penghematan air untuk mengatasi lebih banyak air. Bacakan kesimpulan. Pengelolaan sumber daya air di daerah kering sangatlah penting mengingat pentingnya air bagi kehidupan lingkungan yang berkelanjutan. Geostatistik adalah alat yang terbukti dan dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan. Analisis spasial dan temporal menggunakan geostatistik menunjukkan variasi stokastik yang tinggi pada tinggi permukaan air tanah. Kriging biasa dengan validasi silang memberikan perkiraan ketinggian air tanah yang dapat diterima, memungkinkan pemantauan jangka panjang dan prediksi lokal dan waktu yang tidak diketahui. Penerapan geostatistik membantu dalam mengidentifikasi wilayah yang mengalami penipisan air secara drastis dan menentukan ketidakpastian dalam memprediksi penurunan air tanah. Oleh karena itu, penerapan geostatistik memberikan wawasan berharga mengenai sistem sumber daya air dan mengusulkan solusi berharga untuk kondisi kritis. Disarankan untuk menerapkan sistem permanenan air di wilayah studi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya air yang tersedia. Penelitian serupa dianjurkan dilakukan di wilayah lain dengan kondisi hidrogeologi berbeda untuk mengungkap karakteristik dan faktor yang mempengaruhi estimasi yang belum diketahui. Sekian, terima kasih.